Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara merakit panel untuk tegangan 3 fasa dan 1 fasa. Bagaimana caranya? Lihat. Nah, di sini sudah ada panelnya ya. Jadi panelnya di sini sudah terpasang untuk MCCB, untuk MCB 3 fase 3 buah, dan untuk MCB 1 fase 3 buah. Yang dimana nanti di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara merakitnya, bagaimana cara pemasangan kabelnya, dan bagaimana cara pengkoneksian ke masing-masing MCB ini. Dan nanti juga saya akan mensimulasikan dan mengonkan MCB-nya. Semuanya saya akan onkan dan akan mensimulasikan ke voltmeternya. Jadi untuk alat bahannya di sini sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa. Di sini ada 1 buah kuningan yang dimana nanti untuk penggabungan dari netralnya. Dan di sini ada 2 buah voltmeter yang dimana yang ini adalah nanti untuk mengindikasikan tegangan dari 3 fasa. Untuk yang hijau ini adalah indikator untuk tegangan dari 1 fasa. Dan ini adalah selektor switch, karena selektor switch ini berfungsi untuk mengecek tegangan di masing-masing antar fasa. Yang dimana di sini sudah ada dari RS, ST, dan RT. Dan ini selektor switch untuk mengetahui tegangan 1 fasa, yang dimana tegangan yang dari MCB 1, yang ini nih, lihat, MCB 1, MCB 2, dan MCB 3. Ini juga sama di selektor switchnya, yaitu MCB 1, MCB 2, dan MCB 3. Nanti saya akan jelaskan semuanya dan bagaimana cara mengecek tegangannya. Sekarang saya akan menjelaskan dulu untuk pemasangan kabel di panel ini. Baik, untuk yang pertama itu kita hubungkan dari RST PLN ini ke MCCB yang ini. Kita pasangkan. Nah, kita pasangkan di sini. Jadi di sini saya untuk R-nya yang berwarna hitam, S-nya warna coklat, T-nya warna abu-abu. Ini saya lihat di Puil 2011 ya, karena terakhir 2011 tahu saya sih. Tapi jika teman-teman mengetahui Puil yang baru, silakan di sharing di komentar ya. Oke, untuk selanjutnya kita hubungkan, lihat, dari output MCCB masukkan ke MCB 3 fase ini. Setelah itu langsung aja dihubungkan antar 3 fasanya. Harus disamain ya. Ini masuk ke MCB 3 fase yang warna hitam, dan yang coklat juga disamakan, lihat, dan abu juga disamakan. Jadi nanti untuk outputnya di sini sama-sama RST, RST, dan RST. Nah, untuk pembagiannya kayak gini. Sudah dimasukkan ke masing-masing MCB 3 fasa. Untuk selanjutnya kita pasangkan untuk ke output 380. Ini yang MCB 3 fasa ini nanti sudah standby atau sudah ready ke beban yang pemakaian 380 volt. Jadi dari MCB 3 fasa ini kita bisa menyapainya kemana aja. Yang penting mah ke beban yang 380 volt. Oke, untuk sekarang kita akan membaginya ke yang MCB 1 fasa, yang dimana ke tegangan 220 volt, yaitu yang ini. Karena yang output ke 380 sudah selesai pemasangannya, sekarang kita akan membagi ke tegangan yang 220 volt. Caranya gimana? Lihat, sebelum gabung ke sini kita harus memasang dulu netralnya. Yang dimana biasanya di panel listrik itu untuk netralnya itu digabungkan di kuningan ini atau tembaga ya. Ya, paling banyak sih kuningan. Digabung di sini. Setelah itu kita ambil masing-masing fasa ke MCB 1 fasa ini. Lihat caranya gimana. Nah, kayak gini. Jadi dari R masuk ke MCB 1, dari S masuk ke MCB 2, dan dari T masuk ke MCB 3. Kenapa kayak gini? Karena kita bebas ya, kalau kita pengen tegangan yang 220 volt itu bisa dari R, bisa dari S, atau bisa dari T. Asal kita ngambil 1 fasa aja. Oke, paham sampai sini kan? Kita ngambil 1 fasa aja, lalu kita hubungkan dengan netral. Maka ketika salah satu fasa ini digabungkan dengan netral,
atau 0, maka untuk outputnya yaitu 220 volt. Begitupun juga sama, ketika S-nya digabungkan dengan netral, maka untuk outputnya yaitu 220 volt. Dan yang T juga sama, outputnya nanti 220 volt jika digabungkan dengan netral. Jadi, nah, kayak gini. R dengan netral 220 volt, S dengan netral 220 volt, T dengan netral 220 volt. Jadi untuk output ke 220 volt itu untuk bebannya yaitu yang area ini. Nah, jadi kayak gitu. Dan untuk yang 3 fasa tadi sudah saya jelaskan yaitu yang ini, yang ke beban 380 volt. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, beban apa yang 380 volt, beban apa yang 220 volt. Biasanya untuk 380 volt ini untuk motor listrik. Atau ada juga kontaktor yang 3 fasa ya, tapi kebanyakan sih motor listrik itu untuk 380 volt itu. Dan untuk yang 220 volt itu biasanya kita gabungkan ke rangkaian kontrol kontaktor, ke rangkaiannya aja ya, bukan ke bebannya. Tapi biasanya juga kenapa kita dibagi menjadi 3 ini, biasanya untuk penerangan lampu, untuk beban-beban yang memerlukan 220 volt seperti komputer dan lain-lain lah. Teman-teman pasti paham, oke? Nah, di sini ada voltmeter. Jadi voltmeter ini nanti untuk mengetahui berapa sih tegangan yang masuk di RST ini untuk yang 3 fasa. Nah, ini untuk yang 1 fasa untuk berapa tegangan yang masuk dari 1 fasa ini. Nah, sekarang saya akan coba meng-on-kan untuk MCCB yang 3 fasa ini. Yang paling utama ya, ini adalah MCB yang utama. Ketika di-on-kan nanti lihat untuk tegangan yang 3 fasa ini, apakah muncul tegangannya atau tidak, dan berapa tegangannya. Oke, sekarang saya akan on-kan untuk MCCB-nya 321. Nah, lihat, ketika MCCB-nya di-on-kan, maka otomatis untuk tegangan dari PLN yang RST ini akan mengalir ke masing-masing MCCB atau ke masing-masing MCB 3 fasa ini. Dari RST mengalir masuk ke MCB 3 fasa, karena diparalelkan masuk ke MCB 3 fasa yang kedua, dan masuk lagi MCB 3 fasa yang ketiga. Nah, jadi untuk MCB 3 fasa ini untuk mengalirkan ke jalur 1 fasa, dan untuk MCB 3 fasa ini yang kedua dan ketiga ini untuk ke output 3 fasa yang 380 volt. Nah, di sini keluar tegangan. Tegangan ini tegangan apa? Nah, tegangan ini adalah tegangan R dan S karena selektor switch-nya kita hubungkan di R dan S. Maka untuk tegangan 381 ini adalah tegangan RS. Kita akan coba untuk mengetahui tegangan ST berapa. Kita tinggal selektor switch-nya diputar 321. Nah, ketika diputar berarti sekarang tegangannya menunjukkan 382, yaitu tegangan dari S dan T, yaitu S dan T ini. Kita akan coba untuk tegangan RT. Lihat. Nah, tegangan RT yaitu 380, berarti untuk tegangan RT yang dari PLN ini yaitu 380. Oke, jadi itu untuk mengetahui tegangan dari antar fasa yaitu RST dari PLN. Nah, sekarang saya akan coba on-kan untuk MCB 3 fasa yang ini. Kita on-kan dulu ya. Lihat, 321. Nah, ketika di-on-kan maka otomatis untuk aliran tegangan dari MCB tadi dari RST masuk ke sini dan mengalirkan ke MCB 1 fasa sini. Nah, jadi gitu. Oke. Sekarang saya on-kan untuk yang MCB yang kedua ini yang 3 fasa. Kita on-kan. Nah, ketika on-kan yang MCB 3 fasa yang kedua ini maka otomatis untuk MCB ini sudah men-standby-kan output ke 380 atau ke bebannya. Ini sudah ready. Oke, selanjutnya saya on-kan yang ini. Dah, yang ini juga otomatis sudah ready. Dan sekarang untuk output ke 380 voltnya sudah ready. Sudah bisa digunakan ke masing-masing beban. Oke, sekarang saya akan coba on-kan yang MCB 1 ini. Perlu diperhatikan baik-baik ketika kita meng-on-kan MCB 1 fasa ini, kita lihat untuk indikator yang di sini. Apakah tegangannya akan muncul? Lihat, saya on-kan ya di sini 321. Nah, ketika di-on-kan maka otomatis yang 220 ini akan menunjuk. Kenapa menunjuk? Karena ini kan kita pasangkan di MCB 1 di selektor switch-nya ini. Nah, MCB 1 sehingga MCB 1 ini di-on-kan maka otomatis untuk tegangannya muncul menjadi 220 volt. Begitupun juga sama, saya akan coba on-kan dulu yang MCB 2 dan MCB 3.
Nah, jika kita pengen mengecek MCB2 berapa tegangannya, maka kita harus memutar selektor switch yang ini ke MCB2. Kita putar selektornya. Nah, ketika diputar, maka otomatis tegangannya ada yang berubah ya. Jadi 222 karena MCB2 ini di-on-kan. Terus selanjutnya kita akan mengecek yang MCB3 ini dengan netral. Apakah tegangannya ada? Kita cek lagi tiganya. Nah, ketika selektor switch dioperkan ke MCB3, maka untuk tegangan satu fase menunjukkan 221. Berarti kalau kita sudah mengecek tegangan ini, untuk tegangan 3 fase dan 1 fase sudah ready. Jadi panel ini sudah bisa digunakan ke beban. Oke. Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, ini berapa ampere untuk MCCB yang digunakan? Terus untuk MCB juga yang 3 pasanya berapa ampernya? Pasti banyak yang bertanyakan gitu kan? Nah, untuk ampere itu kita harus menentukan dulu berapa beban di output 3 fase dan 1 fase ini dulu. Jangan gegabah main pasang ampernya gitu. Kita hitung dulu berapa bebannya, daya motor listriknya berapa, baru kita bisa menyimpulkan atau menentukan ampere tersebut. Bagi yang pengen tahu cara menentukan ampere kontaktornya atau ampere MCCB-nya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan cek di link ini. Oke, sekarang saya akan coba meng-off-kan untuk MCCB yang utama ini. Apa yang terjadi ketika di-off-kan? Pasti teman-teman sudah paham ya. Ketika di-off-kan, saya akan off-kan, lihat. Nah, maka ketika di-off-kan, untuk seluruh tegangan ke MCB akan mati total. Dan semuanya tidak mengalir tegangan. Dan untuk indikator pun kembali ke 0. Oke, jadi segitu ya untuk cara merakit panel 3 fase dan 1 fase. Begitupun juga cara penyambungan kabelnya dan cara merakit selektor switch dan voltmeternya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.